Pernahkah kamu merasa bingung ketika harus mengambil keputusan? Mungkin kamu sudah pernah berada di situasi di mana pilihanmu bisa membawa dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang etika. Etika itu sebetulnya tentang memilih antara baik dan buruk, dan bisa dibilang setiap hari kita terjebak dalam pilihan-pilihan itu. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys. Bayangkan kamu lagi nongkrong di kafe bareng teman-temanmu. Suasana hangat, kopi nikmat, dan obrolan pun seru. Tiba-tiba, seorang pengamen masuk dengan gitar yang kelihatan udah tua. Suaranya lumayan, dan dia mulai bernyanyi. Teman-temanmu, beberapa dari mereka langsung bilang, "Ayo kasih beli." Nah, tapi di satu sisi, kamu pengen ikut kasih, biar dia semangat dan bisa beli makan. Tapi di sisi lain, ada juga suara kecil di kepalamu yang bilang, tapi kita juga butuh uang buat jajan nanti. Nah, ini dia pertemuan pertama kita dengan etika. Sekarang mari kita bedah dikit. Dalam filsafat, ada banyak aliran etika. Salah satunya adalah utilitarianisme. Aliran ini mengatakan bahwa tindakan yang benar adalah menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk orang terbanyak. Jadi, kalau kamu ngasih uang ke pengamen tadi, menurut utilitarianisme, itu tindakan yang baik karena bisa bikin dia senang. Tapi ada juga pandangan dari deontologi yang dipopulerkan oleh seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Kant bilang, yang penting itu bukan hasilnya, tapi niat dan kewajiban kita. Jadi meskipun kamu membantu, kamu juga harus mikir apakah tindakan itu sesuai dengan prinsip dan aturan yang kamu pegang. Di sini kamu bisa berpikir, apakah memberikan uang ke pengamen tadi membantu dia dalam jangka panjang, atau justru bikin dia tergantung pada belas kasihan orang lain? Oke, kita teruskan cerita ini. Setelah dari kafe, kamu melihat seorang wanita tua yang kesulitan membawa belanjaannya. Di satu sisi, kamu pengen bantu, tapi di sisi lain, kamu buru-buru mau nonton pertandingan bola kesukaanmu. Nah, ini lagi-lagi jadi dilema. Kalau kamu berpikir dari sudut pandang utilitarianisme, mungkin kamu akan merasa bahwa membantu wanita tua itu lebih penting, karena bisa bikin dia bahagia dan juga membuatmu merasa lebih baik. Tapi di sisi lain, dengan prinsip deontologis, kamu mungkin berpikir, ini bukan kewajiban saya, jadi kenapa saya harus bantu? Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Misalnya, kamu bisa bantu wanita itu sebentar, dan setelah itu bergegas menuju tempat penonton. Dengan begitu, kamu tetap bisa melakukan hal baik, tetapi sambil menikmati waktu untuk diri sendiri. Etika itu sebetulnya bukan hitam putih sih. Ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita harus melihat konteks, dan kadang-kadang keputusan yang tepat bukanlah yang paling jelas. Bayangkan setelah kamu membantu wanita tua itu, dia tersenyum dan berterima kasih. Rasanya pasti luar biasa kan? Nah, itu salah satu cara kita bisa belajar dari keputusan yang kita ambil. Setiap pilihan membawa dampak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan seiring dengan perjalanan hidup kita akan terus menghadapi banyak pilihan yang sama. Misalnya, saat kamu melihat temanmu berbuat salah, apakah kamu akan menegurnya atau membiarkannya? Kalau kamu tegur, mungkin dia bisa belajar dari kesalahannya, tapi kalau kamu tidak berani, apakah itu artinya kamu mendukung perilakunya tersebut? Tulis di kolom komentar pendapatmu. Sekarang mari kita bawa diskusi ini ke ranah yang lebih luas. Dalam kehidupan sosial kita, etika itu juga sangat penting. Misalnya saat memilih produk yang akan kita beli. Apakah kita peduli dengan etika perusahaan tersebut? Apakah mereka memperlakukan pekerjaannya dengan baik? Atau apakah mereka merusak lingkungan? Nah, di sini kita dihadapkan pada pilihan yang lebih kompleks. Mungkin kita suka produk tertentu, tapi kita juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Nah, itulah mengapa penting untuk kita berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti arus. Akhirnya, mari kita ambil momen untuk merenung. Ketika kamu dihadapkan pada situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan aku pilih? Apakah ini benar-benar membantu orang? Atau hanya untuk kepentingan diriku sendiri?
Setiap pilihan yang kita ambil bisa jadi pelajaran berharga untuk kita dan orang lain. Ingat, etika itu bukan sekedar teori di buku. Ini adalah panduan hidup yang bisa membantu kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setiap tindakan kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, teman-teman, mari kita terus belajar dan menerapkan etika dalam setiap aspek kehidupan kita. Siapa tahu dengan sedikit perhatian dan tindakan baik, kita bisa menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya Angga Pradinata, sampai jumpa di video selanjutnya.